Selamat pagi adik-adik. Kak Irma senang sekali. Hari ini kita sama-sama lagi mau memuji Tuhan. Adik-adik, hari ini udah siap ya sekolah minggu online. Kak Irma ada di sini, kalian ada di sana. Tapi kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita senang kan jadi anak Tuhan? Kita happy banget ya. Kita sekarang mau nyanyi happy ya ya ya. Semua bangkit berdiri dulu dong. Bangkit berdiri dulu dong. Biar kita nyanyinya semangat. Kita mau tangannya di pinggang. Semua siap ya? Kita nyanyi happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Siap? Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Yes yes yes. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Good, semua nyanyinya semangat. Kak Irma senang banget. Hari ini kita juga memulai dengan doa. Kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Nggak ada yang main-main ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami bersama-sama beribadah sekolah minggu online Tuhan. Tuhan, pimpinlah kebaktian kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Yes. Semua udah berdoa juga kan? Gak ada yang main-main kan? Adik-adik, Kak Irma dan adik-adik di rumah kita sama-sama dijaga Tuhan. Karena di mana kita ada, di mana adik-adik ada, pasti Tuhan ada ya. Di mana-mana semua kita di luar Tuhan ada, di rumah Tuhan ada ya. Kita mau nyanyi saya ada ya. Siap ya semua ya. Masih bangkit berdiri ya. Semua masih bangkit berdiri ya. Siap ya. Kita nyanyi saya ada Tuhan pun ada. Oke. Harus semangat ya. Kita mau nyanyi dengan sukacita. Oke, siap? Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana, Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Yes, Tuhan selalu tolong kita semua. Adik-adik, Kak Irma dengar murid-murid Tuhan Yesus, meskipun Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi murid-muridnya masih mau melayani dengan bekerja, dengan tangannya, dengan kakinya. Kita juga begitu. Kita mau membantu mama, papa, teman-teman semua. Kita mau bantu dengan apa juga? Dengan tangan, dengan kaki, dan kita juga mau berbicara dengan baik, karena berbicara dengan baik sama aja memuji Tuhan ya. Kita selalu bernyanyi dengan baik. Kita mau nyanyi tanganku kerja buat Tuhan ya. Siap ya? Masih bangkit berdiri loh Kak Irma. Mau adik-adik bangkit berdiri, siap ya? Kita nyanyi tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya.
kita besar banget di surga kalau kita menggunakan tangan dan kaki kita untuk Tuhan. Nah, hari ini kita juga mau siap loh mendengar cerita. Cerita hari ini cerita tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, Kak Yuke yang mau cerita. Supaya semangat, si Kak Yuke cerita, kita harus nyanyi dulu dong. Ceritakan padaku ya. Kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh ya, supaya Kak Yuke semangat. Siap ya? Kita nyanyi ceritakan padaku. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Aduh, hebat semua ya. Kita mau dengar cerita. Kak Yuke semua udah siap? Ya, yang pasti nih Kak Yuke akan cerita tentang siapa? Tuhan Yesus pasti. Ya, semua harus siap dengar cerita ya. Good, semua duduk yang baik ya. Siap ya. Good. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah bersama-sama dengan Kakak Irma untuk memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan bersama dengan Kakak Yuke. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tadi Tuhan sudah pimpin kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan cerita akan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati dan pimpin kami supaya kami dapat mengerti. Terlebih lagi kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak punya gambar nih adik-adik. Coba lihat. Nah, di sini ada Papa, ada Mama, ada Elsa, dan ada adiknya yang masih kecil bernama Anna. Setiap hari, Mama selalu memasak, menyiapkan makanan untuk mereka semua. Lalu Mama menyiapkan makanan di meja makan. Setelah mereka berkumpul, Mama membagikan makanan untuk Papa, makanan untuk Elsa, dan makanan untuk Anna, adiknya yang paling kecil. Saat makan, Elsa memperhatikan jumlah makanan yang ada di piring Papa dan membandingkannya dengan jumlah makanan yang ada di piring Anna, adiknya. Lalu Elsa bertanya kepada mamanya, Mama, ya Elsa, kenapa jumlah makanan yang Mama bagikan tidak sama? Kenapa jumlah makanan yang ada di piring Papa lebih banyak dibandingkan jumlah makanan yang ada di piring Anna? Ada yang tahu nggak adik-adik kenapa? Karena Papa lebih banyak membutuhkan makanan untuk menjadi sumber energi untuk bekerja dan beraktivitas. Sedangkan Anna, adiknya Elsa, dia masih kecil adik-adik, belum bisa mencerna makanan yang terlalu banyak. Mengingat tadi Mama membagikan makanan dengan adil di dalam keluarga, kakak jadi ingat nih cerita di Yerusalem pada zaman dahulu. Coba perhatikan gambar ini. Itu adalah gambar pada saat murid-murid Tuhan Yesus membagikan makanan. Apakah semua di gambar itu bersukacita?
Betul adik-adik, ternyata ada ibu-ibu yang bersedih. Kenapa ibu-ibu itu bersedih? Ternyata ibu itu bersedih karena dia tidak kebagian makanan. Saat keranjang makanan sudah tiba gilirannya, lalu dia akan mengambil makanannya, keranjangnya sudah kosong adik-adik. Sudah habis. Tidak ada makanan lagi yang tersisa. Padahal ibu itu suaminya sudah meninggal. Dia hanya tinggal dengan anaknya yang masih kecil. Ibu itu sangat sedih adik-adik. Kalau dia tidak kebagian makanan, lalu dia harus makan apa hari ini? Kenapa hal itu bisa terjadi adik-adik? Hal itu terjadi karena pada waktu itu jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin bertambah. Itu adalah kabar baik. Tapi jumlah yang melayani, yaitu murid-murid Tuhan Yesus sendiri, jumlah mereka terbatas adik-adik. Jadi mereka kewalahan. Saat itu semua kebutuhan umat Tuhan dipenuhi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Seperti mereka mengajarkan ajaran tentang Tuhan Yesus. Mereka juga mendoakan orang-orang yang sakit. Selain itu mereka juga membagikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Karena jumlah mereka semakin banyak dan jumlah murid-murid Tuhan Yesus terbatas, maka mereka kewalahan. Maka timbul masalah adik-adik. Ada beberapa orang yang tidak terlayani. Ada beberapa orang pada saat pembagian makanan tidak mendapatkan makanan. Melihat keadaan itu, murid-murid Tuhan Yesus juga sangat sedih adik-adik. Karena tentu saja mereka mengasihi semua orang, termasuk ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal tadi. Hanya saja mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk mengawasi semua pembagian makanan. Akhirnya, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Mereka memikirkan cara supaya pembagian makanan dapat berlangsung dengan adil dan merata, tanpa mengurangi waktu mereka untuk mengajarkan ajaran Tuhan Yesus dan mendoakan orang-orang yang sakit. Setelah mereka berunding, mereka menemukan cara, yaitu mereka akan memilih 7 orang laki-laki yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk membantu pekerjaan mereka. Tentu saja mereka akan memilih 7 orang laki-laki yang mengasihi Tuhan Yesus, yang taat, yang terkenal jujur, dan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah mereka menemukan 7 orang laki-laki itu, mereka menopangkan tangan di atas mereka dan berdoa bagi ke-7 laki-laki tadi, supaya Roh Kudus menuntun pekerjaan mereka. Katanya mereka berdoa untuk ke-7 orang itu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ke-7 orang ini Tuhan, untuk dapat memperhatikan orang-orang yang perlu diperhatikan, supaya mereka dapat bekerja dengan baik dan adil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, ke-7 orang laki-laki itu mendapat tugas untuk membagikan makanan secara adil dan merata. Di antara ke-7 orang itu, ada satu yang bernama Bapak Stefanus. Bapak siapa adik-adik namanya? Ya betul, Bapak Stefanus.
Bapak Stefanus dan rekan-rekannya bekerja dengan giat, dengan sukacita. Tentu saja atas pimpinan Roh Kudus mereka dapat membagi-bagikan makanan dengan adil dan merata. Sehingga semua yang membutuhkan makanan itu dapat terpenuhi. Termasuk ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal tadi, adik-adik. Coba lihat gambarnya. Tuh, Bapak Stefanus sedang membagikan makanan. Tidak ada sungut-sungut lagi, tidak ada kesedihan lagi. Semua bersukacita karena mendapat makanan dengan adil dan merata. Demikian juga dengan kita adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mencontoh Bapak Stefanus dan rekan-rekannya tadi yang membagikan makanan dengan adil. Kita juga perlu untuk berbagi apa yang kita miliki kepada sesama kita yang membutuhkan. Contohnya kita dapat berbagi dengan teman-teman kita adik-adik. Seperti ketika teman kita tidak membawa makanan, sedangkan kita mempunyai makanan yang lebih, kita dapat membagi makanan yang kita miliki dengan teman kita. Atau ketika teman kita tidak membawa pensil warna, kita dapat meminjamkan pensil warna kita. Kita dapat bersama-sama mewarnai dengan pensil warna kita adik-adik. Dengan berbagi, teman-teman kita juga akan sukacita. Begitu juga dengan kita juga akan memiliki teman yang banyak. Terlebih lagi, Tuhan Yesus juga pasti sangat senang melihat anak-anaknya saling berbagi dan mengasihi. Kakak juga mau berbagi adik-adik. Siapa di sini yang mau berbagi? Ya, adik-adik, senang rasanya melihat adik-adik semangat semuanya mau berbagi kepada sesama. Oh ya, hari ini ada ayat hafalannya dari 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita baca sekali lagi bersama-sama yuk adik-adik. Dari 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Adik-adik, sebelum kebaktian ini berakhir, mari kita tutup di dalam doa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan telah mengajarkan kami untuk saling berbagi dan mengasihi terhadap sesama kami yang membutuhkan. Pimpin kami dalam berbagi ya Tuhan, supaya kami dapat berbagi dengan sukacita. Seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Stefanus dan rekan-rekannya tadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini cerita kita pada hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati semua.